Selamat pagi adik-adik. Adik-adik apa kabar sekarang? Baik, Ibu. Kalian sehat-sehat? Sehat, Ibu. Di masa pandemi ini kita harus tetap semangat ya. Iya, Ibu. Harus semangat belajar, harus menjaga kesehatan, istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, berolahraga, dan jangan lupa pakai masker ya. Iya, Bu. Supaya kita terbebas dari virus-virus. Dan ingat, kita harus rajin berdoa, mohon perlindungan dari Tuhan Yesus. Sebelum ke sekolah, siapa yang tidak sarapan pagi? Saya, Bu. Kenapa tidak sarapan pagi? Bangun terlambat, Ibu. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, Ibu mau bertanya, siapa yang tidak hadir hari ini? Semua hadir, Ibu. Oke, adik-adik, hari ini kita belajar tentang tema pengembangan diri, subtemanya mengembangkan diri dan bekerja sama. Nah, hari ini kita harus menyadari pentingnya menerima orang. 3. Hari ini kita harus menyadari pentingnya dan perlu memupuk sikap kerjasama saudara dan perlu memupuk sikap kerjasama dan kebaikan bersama. Di sini ada arti peribahasa yang mengatakan berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Ada yang tahu? Tidak tahu, Ibu. Oke. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing artinya suatu pekerjaan yang berat bila dikerjakan bersama-sama akan menjadi ringan karena melakukan bersama-sama kita melakukan bersama-sama. Misalnya kegiatan tatap muka di sekolah, kita diberi tugas membersihkan kelas, membersihkan halaman, ada yang menyapu, ada yang membersihkan papan tulis, dan terasa lebih ringan jika dikerjakan bersama. Contoh lainnya, memindahkan meja, kalau diangkat sendiri berat. Kalau diangkat berdua atau banyak akan terasa lebih ringan.
budak maupun orang merdeka telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi hidup dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus satu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata kita tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau, dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita yang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan kepada anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita rupa-rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Terima kasih Aditya. Dalam 1 Korintus bab 12 ayat 14 sampai 26 menggambarkan umat Allah atau gereja sebagai satu tubuh yang banyak anggotanya. Setiap anggotanya hendak saling tolong-menolong terhadap yang lain atas dasar kasih persaudaraan. Setiap orang tidak boleh merasa dirinya lebih hebat dari yang lain, tetapi hendaknya sadar bahwa setiap anggota saling melengkapi. Karena itu, kerjasama merupakan suatu keharusan untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Kita sebagai manusia makhluk sosial, dan manusia tidak bisa hidup sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Contohnya, petani dan nelayan tidak bisa memperoleh beras, jagung, dan lain-lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka kerjasama antara kita merupakan sebuah keharusan dalam hidup. Setiap kita memiliki keunikan termasuk dalam hal pekerjaan. Di sini gua ada tugas rumah, kerjakan di buku tugas. Yang pertama, apa arti peribahasa berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Yang kedua,